Meski jauh dari keluarga bukan berarti nggak bisa masak. Masak itu mudah, yang penting berani mencoba. Untuk bisa masak, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Mau tahu? Pertama, kenali beberapa alat. Contoh pisau. Pilih pisau sesuai dengan fungsinya. Kedua, kenali beberapa bahan. Karena ada sebagian bahan yang cukup diolah setengah matang atau sebaliknya. Ketiga, ada beberapa bumbu yang harus diketahui. Contoh, bumbu kering, bumbu segar. Juga ada bumbu-bumbu yang harus dipersiapkan, dihaluskan, atau dirajang kasar. Keempat, ada beberapa teknik masak. Contohnya, menumis, menggoreng, mengukus, merebus, membakar, dan mengasap. Bubur yang akan saya buat kali ini dari sisa nasi, sehingga menjadi bubur yang praktis dan mudah sekali membuatnya. Bahannya terdiri dari nasi, ubi bisa diganti juga dengan kabocha. Karena dari ubi atau kabocha kita akan mendapatkan rasa manis. Kemudian jagung, kacang panjang atau buncis, daun horenso, dan daun kemangi. Apabila tidak ada daun kemangi, abaikan karena daun kemangi di sini hanya untuk menambah aroma. Dan ini adalah aroma khas Manado. Kemudian ada pelengkapnya, yaitu di sini saya pakai teri, ikan teri asin atau teri tawar. Kemudian ada lagi bumbunya di sini jahe dan garam. Kemudian ada air, karena untuk membuat bubur harus mempergunakan air. Di sini ada pelengkapnya lagi, yaitu sambal. Sambalnya terdiri dari tomat, bawang bombay, cabai merah. Jika suka pedas, bisa tambahkan cabai rawit. Namun, apabila tidak ada cabai segar, bisa menggantinya dengan cabai kering. Ditambahkan juga dengan sedikit air jeruk lemon atau air jeruk nipis. Saya akan menggoreng terlebih dahulu ikan asinnya. Panaskan minyak. Nah, tunggu sampai panas. Sekali lagi saya ingatkan, untuk mengetahui minyak yang sudah panas, dapat mencelupkan sodet yang terbuat dari kayu. Kita celupkan, jika sudah membentuk gelembung-gelembung, maka itu menandakan minyaknya sudah panas. Kenapa dimasukkannya setelah minyak panas? Kenapa enggak setelah dari dingin? Karena dengan minyak dingin, dia akan menyerap minyak lebih banyak sehingga ikannya mudah hancur. Tapi kalau minyaknya panas, begitu dia kena panas, dia langsung akan mengeras. Itu tips dari saya. Nah, ini minyaknya sudah panas, sudah terbentuk gelembung-gelembung. Kita masukkan terinya. Begitu teri masuk, jangan langsung diaduk. Karena dia tadi akan langsung menyerap minyak, kalau diaduk dia akan patah-patah. Biarkan dulu sebentar sampai dia padat. Itu salah satu tips cara menggoreng teri. Nanti kalau dia udah padat, harus terlalu diaduk supaya matangnya merata. Nah, cara mengaduknya juga pelan-pelan, jangan diuwek-uwek, pelan-pelan aja ya. Nah, ini sudah mulai, pada saat diaduk, dia sudah mulai terasa agak garing ya. Baru dia diaduk-aduk terus supaya matangnya merata. Seluruh sisinya warnanya menjadi sama. Jangan sampai terlalu matang atau gosong, nanti rasanya jadi pahit.
Menggoreng teri juga, jadi tingkat kematangannya itu biarkan agak muda, kita angkat, nanti begitu diangkat, didiamkan sebentar, dia akan menjadi lebih tua. Karena kalau dia warnanya masih muda, saat dingin dia tidak akan garing. Ya, jadi harus betul-betul pas. Nah, ini sepertinya warnanya seperti ini sudah cukup. Kalau takut gosong, kita matikan apinya. Sekarang kita akan buat buburnya. Di sini saya akan takar, ya, 1 bagian nasi perbandingannya dengan air 1:3. Jadi 1 bagian nasi, 3 bagian air. Satu. Saya rasa cukup 2 kali ini, ya. Kita tuangkan airnya. Tambahkan 2 mangkok lagi. Oke, sudah cukup. Kita nyalakan kompornya. Apinya jangan terlalu besar. Sedang saja. Sekalian kita masukkan juga. Di sini saya pakai ubi merah. Ubi merah lebih manis daripada ubi putih, ya. Ubi juga saya masukkan juga jagungnya. Jadi pada saat matang nanti ubinya akan sedikit hancur. Jagungnya juga akan matang. Nah, ini kita tambahkan bumbunya. Di sini saya pakai jahe. Boleh juga pakai serai. Ya. Jahe. Kemudian garam kita langsung masukkan. Ini biarkan dulu dia sampai mendidih. Apabila sudah mendidih dan sedikit mengental, harus selalu diaduk. Karena kalau dia tidak diaduk, nasinya akan mengendap ke bawah dan mudah sekali gosong. Untuk sambalnya, di sini saya akan buat sambal dabu-dabu lilang. Sambal dabu-dabu ini bahannya semua mentah. Selain buat bubur, sambal ini juga bisa disajikan untuk ikan bakar, ikan goreng. Kita lihat ya. Ini tomat sudah dipotong dadu, saya akan cincang lebih halus lagi supaya dia rasanya lebih keluar ya dan dia lebih berair. Nah, cara mencincang seperti ini. Kalau dia terlalu kasar, airnya kurang. Juga si cabenya, cabai rawit aja ya, saya mau suka pedas, saya pakai cabai rawit tapi setengah, campur cabai merahnya sedikit. Nah, ini kita cincang sama-sama di sini supaya dia lebih halus. Jangan di blender ya. Kalau di blender terlalu halus sehingga sensasinya pada saat dimakan kurang mantap. Kalau ini kan ada kegigit, rasa-rasa manis, rasa pedas. Nah, disitulah sensasinya. Bawangnya juga sekalian kurang halus. Karena dia bawang ini kalau cincangannya terlalu kasar, begitu digigit rasa langunya keluar dan itu kadang-kadang jadi merusak rasa ya. Ini salah satu cara teknik mencincang. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini saya nggak pukul beneran ya, soalnya kalau dipukul beneran ini jadi berantakan. Jadi tekniknya ini kalau begini, satu berisik kan? Dan juga ini akan berantakan. Jadi teknik mencincang yang betul,
pegang ujung pisau, gagang pisau kita angkat turun, maka dia tidak akan mengeluarkan suara. Nah, ini sambalnya sudah cukup halus, jadi jangan terlalu halus ya. Cukup seperti ini saja. Lihat airnya udah banyak keluar. Langsung kita tuangkan ke mangkoknya. Oke. Kita tambahkan perahan jeruk lemon. Ingat, bisa jeruk lemon atau jeruk nipis. Sekarang bagaimana cara memotongnya supaya kita mendapatkan air jeruk yang banyak? Caranya gini. Ini bagian kalau lemon ada bagian yang runcing dan ini bagian tempat tumbuh dahannya, ya. Kita balikan seperti ini. Kemudian kita kerat dari sini. Jadi jangan melintang begini. Kalau melintang begini, bulir-bulirnya tidak akan terpotong sehingga air yang keluar sedikit. Tapi kalau diberdirikan begini, kita potong membujur, maka bulir-bulirnya semua akan terpotong. Lihat ya, ini 1, 2, 3. Nah, ini bulirnya semua sudah kepotong, tidak terbentuk bulir lagi. Oke, kita masukkan ke sini. Tambahkan sedikit garam. Saya koreksi dulu rasanya. Untuk saya udah pas, ada asam, ada pedes, dan ada krenyes-krenyes dari bawang dan sayuran yang lainnya. Tapi kalau kalian suka manis, boleh tambahkan gula pasir. Saya kan orang Jawa, boleh dong tambahin gula pasir sedikit saja. Sebenarnya gula pasir itu penyeimbang rasa. Tapi kalau tomatnya sudah manis, kayaknya nggak perlu pakai gula pasir ya. Jadi tergantung dari tomatnya. Oke, saya coba lagi koreksi rasa ya. Pas banget. Coba ya, pasti enak. Enak banget. Kita kembali ke bubur, perhatikan ya. Meskipun buburnya sudah mendidih, tapi dia belum menjadi bubur. Lihat, masih berbentuk nasi ya. Perhatikan ini belum jadi bubur. Kalau yang namanya udah jadi bubur, sudah tidak terbentuk bulir-bulir dan airnya mengental. Jadi ini belum matang. Namun udah bisa dimakan karena semuanya udah matang, tapi belum menjadi bubur. Jadi baru dibilang nasi berkuah. Oke. Nah, kita tunggu lagi sampai dia betul-betul menjadi bubur. Nah, ini kacangnya sudah matang, kita tinggal masukkan sayuran. Tapi karena dia meletup, saya takut tangan saya kena. Saya matikan dulu, biarkan sayuran itu matang dari suhu buburnya ya. Ini ada kemangi, saya masukkan kemanginya. Jadi daun-daun itu kan sayurannya mudah sekali matang, jadi nggak perlu dinyalakan apinya. Buburnya sudah matang dan ini sehat sekali ya. Seratnya tinggi, proteinnya juga tinggi. Bubur sudah matang, tinggal disajikan. Sebentar ya, saya mau lihat dulu. Cara menyajikannya begini.
Tinotuan sudah matang. Saya koreksi dulu rasanya ya. Paduan rasa dari garingnya si ikan asin, tapi tidak terlalu asin. Dipadukan dengan asam-asam dan pedas dari sambalnya dan rasa gurih dari si bubur, aroma sayurannya semua keluar menjadi suatu rasa yang luar biasa nikmat. Mau coba? Ayo bikin. Gimana? Sudah dicoba resep-resepnya? Semoga tips dan resep-resep yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan. Terima kasih, sampai jumpa di resep-resep berikutnya.